Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi pemirsa dimanapun kalian berada. Selamat datang di Orkes Obrolan Kesehatan RSUD Arjawinangun. Perkenalkan, saya Haidar dari Promkes atau PKRS RSUD Arjawinangun yang akan memandu jalannya Orkes pada hari ini. Baik, sebelum kita memulai pada podcast ini, kebetulan saya di sini tidak sendiri ya, dan di sini saya didampingi oleh ahli gizi dan kebetulan beliau sebagai dietitian dan kepala instalasi RSUD Arjawinangun. Pada hari ini podcast atau obrolan kesehatan ini kita akan mengangkat tema pada Hari Gizi Nasional yang ke-65 tahun dengan tema Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat. Baik, sebelum kita membedah atau mengupas tuntas bagaimana kita bisa memilih makanan yang bergizi untuk keluarga sehat kita, saya minta waktunya kepada narasumber untuk bisa memperkenalkan diri. Silakan. Terima kasih. Hai sahabat sehat Arjawinangun, perkenalkan saya Lili Sulistiawati, saya adalah dietitian di Rumah Sakit Arjawinangun. Iya, baik. Terima kasih Bu Lili. Luar biasa ya. Ini tepat sekali dengan tema yang akan kita angkat pada hari ini ya Bu ya. Baik. Kebetulan kita temanya tuh tentang pilihan makanan bergizi ya Bu ya. Jadi untuk pilihan makanan bergizi menurut Ibu sendiri apa sih makanan bergizi yang baik untuk keluarga kita? Apakah makanan bergizi itu? Makanan bergizi adalah makanan-makanan yang mengandung zat-zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Nah, jika mengkonsumsi makanan tersebut dapat mengoptimalkan fungsi tubuh sehingga kita menjadi sehat. Nah, tapi makanan-makanan yang bergizi itu harus masuk ke dalam tubuh dalam porsi yang seimbang. Apakah yang dimaksud dengan gizi seimbang? Nah, jadi makanan yang kita makan sehari-hari itu harus mengandung zat tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur. Nah, dalam satu porsi makanan kita sehari-hari itu harus mengandung zat-zat tersebut dalam porsi yang seimbang sesuai dengan kebutuhan. Pertama adalah zat tenaga. Zat tenaga ini dibutuhkan sebagai sumber energi untuk aktivitas tubuh. Nah, contohnya adalah makanan yang kita makan sehari-hari, yaitu nasi. Nah, selain nasi, juga sumber karbohidrat itu ada pada umbi-umbian. Misalnya pada kentang, pada singkong, pada ubi jalar gitu ya. Ada juga pada jagung dan roti, misalnya. Ada anggapan unik nih di Indonesia bahwa belum makan kalau belum makan nasi, padahal sudah makan 2 potong roti, sudah makan 3 gorengan sama 1 potong ubi. Padahal itu kan karbohidrat semua ya. Betul. Kedua adalah zat pembangun. Nah, zat pembangun ini fungsinya untuk pertumbuhan dan perkembangan kecerdasan seseorang. Sumber dari zat pembangun adalah protein. Protein itu ada protein hewani dan ada protein nabati. Contoh protein hewani adalah misalnya telur, ayam, ikan gitu ya. Nah, kalau untuk protein nabati itu tahu, tempe, kacang-kacangan, kacang tanah, kacang kedelai ya, kacang merah. Nah, itu adalah salah satu contoh dari protein nabati. 3 adalah zat pengatur. Zat pengatur ini fungsinya adalah mengatur metabolisme tubuh. Contohnya adalah vitamin dan mineral yang banyak terdapat pada sayur dan buah. Nah, sekarang coba kita bayangkan, kalau kita makan tapi tidak seimbang, misalnya kita makan nasi sama mie sama gorengan 3 misalnya. Nah, itu kan isinya karbohidrat semua. Nah, karbohidrat semua yang masuk dalam jumlah banyak ke dalam tubuh, itu nanti disimpan dalam bentuk gula. Nah, kalau misalnya lama-kelamaan pola seperti itu berlanjut terus, maka akan timbul masalah diabetes, misalnya seperti itu. Karbohidrat yang berlebihan juga itu bisa menimbulkan obesitas atau kegemukan. Nah, kalau sudah obesitas, timbullah masalah sindrom metabolik. Kalau sudah sindrom metabolik, maka akan muncullah penyakit jantung, penyakit stroke, ya, penyakit darah tinggi, dan lain-lain.
Konsumsi karbohidrat yang berlebihan tadi umumnya diiringi dengan konsumsi serat yang rendah. Nah, ini beresiko untuk terjadinya konstipasi atau BAB-nya tidak lancar. Oleh karena itu, mengkonsumsi makanan yang seimbang perlu untuk tubuh kita. Contoh gizi seimbang adalah dalam satu piring itu terdiri dari sumber karbohidrat, sumber protein, baik hewani maupun nabati, kemudian sumber vitamin dan mineral. Nah, contohnya misalnya kita makan sama nasi, kemudian sama lauk hewaninya misalnya contohnya telur atau ayam begitu ya. Nah, kemudian ada lauk protein nabatinya, tahu atau tempe gitu, ditambah sayur, misalnya sayurnya sayur sup gitu. Jangan lupa konsumsi buah untuk mencukupi kebutuhan vitamin dan mineral tubuh. Nah, selain itu juga jangan lupa konsumsi air putih dalam jumlah yang cukup agar tubuh kita terhindar dari dehidrasi dan membantu proses metabolisme. Nah, sekarang begini Bu nih, dengan penjelasan tadi mengenai makanan bergizi, seberapa penting sih Bu makanan bergizi untuk keluarga itu sendiri Bu? Baik, seberapa penting sih makanan bergizi untuk kita? Sekarang saya tanya, apa arti keluarga buat kita? Seberapa penting keluarga buat kita? Jika kita sayang sama keluarga, pastinya kita akan memberikan yang terbaik kan untuk keluarga. Awal tadi kita sudah membicarakan apa itu makanan bergizi. Nah, untuk sahabat sehat Arjawinangun semua, sampaikan itu sama keluarga bahwa makanan yang bergizi itu harus ada karbonnya, harus ada proteinnya, harus ada sayurnya, dan jangan lupa buahnya. Isinya karbo semua kurang baik, makan goreng-gorengan terus juga kurang baik. Jadi kalau ditanya seberapa penting sih gizi seimbang itu, ya penting banget. Mengkonsumsi makanan bergizi secara seimbang dan terus-menerus, itu membantu fungsi tubuh berfungsi secara optimal. Tubuh yang optimal tadi artinya badan kita sehat. Nah, kalau kita sehat, kita bisa berkumpul dengan keluarga seperti sekarang ini. Baiklah Ibu, seperti itu ya sahabat gizi semuanya. Sekarang begini Bu, saya mau nanya satu lagi Bu. Iya. Ya, apakah ada dampaknya Bu dari kita ketika memilih makanan yang salah, itu dampaknya seperti apa Bu? Tempatnya, bahkan kalau untuk zaman sekarang itu lebih parah daripada zaman dulu. Mengingat kalau untuk zaman dulu itu kan orang-orang makan masih serba alami ya, betul. masih aktif bergerak di luar rumah gitu ya. Nah, kalau zaman sekarang kan kebalikannya. Kita salah makan atau makanan kita tidak seimbang gitu ya, seperti yang saya jelaskan di awal, misalnya kita terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat, itu apa dampaknya? Bisa penyakit kencing manis, stroke ya, penyakit jantung, obesitas. Kalau zaman sekarang itu kan penyakit tidak mengenal usia ya. Yang muda-muda sekarang sudah terkena diabetes, ada yang sudah stroke gitu ya. Pesan yang tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak. Kalau terus seperti itu, apa yang kena? Ginjal kita. Ya. Kalau ginjal kita sudah kena, cuci darah. Waduh, ngeri juga ya Bu ya. Apalagi sekarang zamannya sudah serba instan ya. Ada bumbu nasi goreng instan, ada bumbu sop instan ya, ada bumbu ikan goreng instan gitu ya. Kalau zaman dulu kan kita kalau misalnya mau masak nasi goreng harus potong bawang dulu ya gitu ya. Kalau bikin ayam ungkep harus ngulek dulu gitu. Apalagi ditambah zaman sekarang kita bisa order makanan. Kita tinggal klik, makanan datang. Kita tidak perlu bergerak, ditambah lagi kita malas olahraga. Nah, itu. Banyaklah penumpukan lemak di tubuh. Kalau dulu kita mau mandi harus nimba gitu ya. Mencuci baju manual pakai tangan gitu ya. Kemudian kita mau kemana-mana jalan kaki atau bersepeda. Dan sekarang kalau mau mandi tinggal keluar air. Kalau mau nyuci tinggal giling sendiri. Gitu ya. Kalau mau kemana-mana tinggal klik ojek online ya. Jadi kita amat sangat sedikit untuk aktivitas jalan kakinya. Dan lebih banyak ke praktis kali ya Bu ya. Iya, betul.
Zaman sekarang itu aktivitas fisik menjadi berkurang, orang jadi malas bergerak ya, Betul, mager gitu ya. betul, mager. Nah, padahal aktivitas fisik itu sangat penting. Pentingnya aktivitas fisik itu adalah dimana ketika kita melakukan aktivitas fisik itu kan membutuhkan energi. Betul. Nah, jadi untuk menyeimbangkan antara energi yang masuk dan energi yang keluar. Misalnya kita melakukan aktivitas fisik itu 30 menit 3-5 kali dalam seminggu. Nah, jadi perlunya gizi seimbang setiap hari, diimbangi dengan aktivitas fisik yang cukup dan perilaku hidup bersih dan sehat. Misalnya mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sebelum makan. Usahakan pantau berat badan secara teratur untuk mencegah terjadinya masalah gizi. Wah, jadi di sini lumayan cukup sangat penting sekali ya Bu ya untuk memilih makanan yang bergizi untuk keluarga. Baik pemirsa, untuk materi pada hari ini cukup menarik sekali buat kita semuanya ya. Kita bisa mengetahui bagaimana cara memilah makanan, cara memilih untuk makanan-makanan yang bergizi, terutama untuk keluarga kita semuanya. Baik, selanjutnya begini Ibu, ada beberapa hari yang lalu dari tim orkes kami atau obrolan kesehatan sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan Ibu. Di sini kita sudah mengambil 4 pertanyaan yang cukup menarik sekali untuk kita semuanya. Nanti dari pertanyaan ini mungkin bisa langsung jawab saja Bu ya. Baik, untuk pertanyaan pertama di sini ada akun Instagram ya yang bernama @don'tsearch.me_. Di sini Bu, pertanyaannya, saya pekerja kantoran. Kalau pagi saya makan roti sama susu. Karena takut terlambat Bu, katanya, bilangnya seperti itu ya. Itu menurut Ibu baik atau enggak itu Bu, untuk roti dan susu di saat sarapan pada pagi hari ini? Sarapan itu sangat penting. Banyak penelitian yang menyimpulkan bahwa sarapan itu ada hubungannya dengan kinerja. Sarapan itu ada hubungannya dengan konsentrasi belajar. Sehingga usahakan setiap hari sarapan itu tidak terlewatkan. Nah, jika masalahnya itu adalah di menu, ya, kalau kita mau menyiapkan makanan itu bagus mungkin, otomatis kita harus menyiapkan itu jauh-jauh jam sebelumnya. Gitu. Jadi usahakan bangunnya ya lebih pagi gitu. Atau bisa dipersiapkan di malam hari sehingga ketika di pagi hari tinggal memasaknya saja gitu, misalnya seperti itu. Atau kalaupun toh tidak bisa, misalnya adanya cuma roti, kita bisa siasati. Rotinya kita tambahkan dengan telur ceplok misalnya gitu ya. Jadi kita buat roti sandwich ya, ditambah dengan sayur misalnya potongan tomat, potongan ketimun atau ditambah selada, itu bisa. Atau kita memilih jenis rotinya. Rotinya kita pilih yang roti gandum sehingga bisa menyumbang serat gitu ya. Nah, atau kalaupun toh misalnya tidak ada juga, untuk sumber vitamin dan mineralnya kita tambahkan dari makanan, kita makan buah gitu. Baik, pada dasarnya berarti untuk kita melihat ke menu yang tadi kita sesuaikan dengan isi piringku ya. Iya, betul. Jadi tidak hanya sebatas cukup roti dan susu saja. Tadi yang Ibu sarankan, alangkah baiknya mungkin bisa malam hari atau beberapa jam sebelumnya sudah kita siapkan beberapa menu yang memang mencukupi ya Bu ya, mencukupi dengan kebutuhan asupan makanan kita ya. Baik, pertanyaan yang kedua nih Bu ya. Pertanyaan kedua yaitu dari akun Instagram @yuningsih537 Bu. Baik, pertanyaannya, anak saya kelas 1 SD. Saat di rumah susah sekali makan sayur. Kalau disediakan sayur, suka nggak mau, Bu. Nah, ujung-ujungnya nggak mau makan. Itu bagaimana, Bu? Tapi ada
anak saya ini suka sekali dengan buah. Nah, menurut Ibu bagaimana? Serat itu bisa dari buah dan sayur. Jika kurang suka sama sayur, bisa dari buahnya. Tapi tetap ya, mengenalkan anak kepada sayur. Jadi khawatirnya nanti pola makan yang kurang suka sama sayur itu terbawa sampai dia dewasa. Nah, cara mensiasati anak-anak yang kurang suka sama sayur, yang pertama ibunya harus sabar. Sabar dalam mencoba. Ya deh. Jadi jangan baru satu kali coba terus anaknya nggak suka, terus ibunya sudah putus asa, gitu. Yang kedua adalah modifikasi bentuk. Jadi jangan buatlah sebuah makanan yang ada isi sayur, yang anak itu tidak tahu bahwa itu isinya sayur. Misal, kita buat nugget ayam, pakai potongan wortel, potongan brokoli, gitu, atau potongan bayam, gitu. Jadi si anak itu tidak tahu bahwa itu sayur. Dengan bentuk-bentuk ya, Bu, ya. Betul, gitu ya. Yang ketiga adalah libatkan anak dalam memasak. Nah, jadi ketika melibatkan anak dalam memasak, itu sambil memasak, si ibu itu bisa sambil menjelaskan pentingnya sayur itu apa untuk dia. Nah, sehingga juga kan tertanam pada diri si anak bahwa, oh iya, saya tuh harus makan sayur. Penting juga adalah orang tuanya memberi contoh bahwa orang tuanya juga memakan sayur juga. Jadi jangan sampai ketika mereka menganjurkan anak-anaknya untuk makan sayur, tapi orang tuanya tidak mengkonsumsi sayur. Oh, iya. Begitu. Kita lanjut pertanyaan yang ketiga, Iya. Bu. Ini dari akun Instagram @lululatif. Ya. Dan ini pertanyaan ini cukup menggelitik sekali, Bu. Dan memang saya pernah melakukan ini, Bu. Ya. Baik. Di sini ada pertanyaannya, please kasih tahu hukumnya makan mie, nasi, gorengan, kerupuk di saat lagi hujan, Bu. Nah, ini bagaimana hukumnya? Ini cukup nikmat sekali ya, Bu ya. Dengan cuaca hujan, dengan makan mie rebus atau mie yang lagi panas, dengan gorengan dan kerupuk. Ini cukup menggoda sekali. Nah, menurut Ibu bagaimana, Bu? Nikmat memang ya, Ya. tapi mohon maaf sebelumnya kalau tanya hukum jangan sama saya, karena saya bukan MUI gitu ya. Nah, tapi saya dari segi dietitian nih, karena saya seorang dietitian gitu. Jika saya ditanya boleh nggak kita makan seperti itu gitu ya, kalau jawaban saya adalah boleh. Oh, boleh. Tapi pakai tapi. Oh, ada tapi. Tapi pakai tapi ya. Tapi yang pertama adalah jangan sering-sering. Ya, jangan setiap kali hari hujan kita buat yang seperti itu. Kalau hujannya tiap hari berarti buat tiap hari. Gitu. Kalau hujannya sehari 3 kali berarti 3 kali dong. Gitu ya. Jadi jangan setiap hari hujan kita mengkonsumsi makanan yang seperti itu. Tapi yang kedua adalah tapi ditambahkan. Kita tambahkan misalnya mie-nya tuh dengan sumber protein. Misalnya yang paling gampang aja kita pilih telur misalnya gitu. Dan kita tambah tuh sayurnya. Kita kasih potongan-potongan sawi atau misalnya tambah wortel gitu ya, atau tambah apa yang enak untuk mie gitu. Nah, jika mau ditambah tadi sama gorengannya boleh, tapi porsinya yang dikurangi. Gitu. Nah, jadi dalam satu tadi isi piring tadi tidak semuanya sumber karbohidrat, sehingga dari kelebihan konsumsi karbohidrat bisa kita atasi dengan modifikasi dari menu yang tadi. Baik, Bu, terima kasih untuk penjelasannya. Ini pertanyaan yang terakhir nih, Bu. Pertanyaan yang disampaikan dari akun Instagram @roisyahica. Ya. Nah, dan ini pertanyaannya juga memang banyak anak-anak yang sering melakukan juga, dan jangankan hanya sekelas anak-anak ya. Mungkin kita juga sering melakukan seperti ini, Bu ya. Di sini ada pertanyaannya, saya punya adik, malas sekali makan di rumah, sukanya jajan di luar, makanannya seblak, sempol, bilung, cilung. Itu bagaimana ya, Bu ya? Wah, sepertinya itu adalah pertanyaan sejuta ibu-ibu ya. Iya. Kalau komentar saya adalah makanan-makanan yang disebutkan tadi itu kan lebih dari 90% isinya karbohidrat semua ya. Nah, sedangkan ini untuk anak-anak gitu ya. Apalagi anak-anak itu
sedang masa pertumbuhan, sehingga dia butuh tadi zat pembangun gitu ya, zat pengaturnya gitu ya. Nah, jadi saran saya adalah terapkan feeding rule yang baik di keluarga. Ya, feeding rule itu adalah aturan-aturan makan untuk anak-anak. Ya, jika feeding rule itu diterapkan, kapan waktunya dia makan, kapan waktunya dia snack, kapan waktunya dia minum susu, insya Allah gitu ya, pola makan itu bisa teratasi. Berarti di sini banyak hal menarik ya Bu ya, yang tadi Ibu sampaikan. Ada beberapa edukasi yang terpenting untuk keluarga kita ya, terutama mungkin di sini sosok seorang ibu yang berperan di rumah bagaimana untuk bisa memilih makanan bergizi untuk keluarga sehat. Dan di sini ibu juga harus bisa kreatif juga kali ya, untuk mengolah makanan menjadi menu-menu makanan yang menarik untuk anak-anak, agar anak-anak dan keluarga kita tidak mudah untuk menggunakan makanan-makanan yang tidak sesuai dengan diet atau asupan makanan yang tadi Ibu sampaikan ya. Baik Ibu, ini sudah tak terasa ya Bu ya, sudah cukup begitu lama kita berbincang-bincang pada hari ini. Sebelum kami tutup, mungkin ada sedikit informasi ya. Ada sedikit informasi untuk sahabat gizi yang sedang menyaksikan video ini. Yang pertama yaitu buat para sahabat gizi yang masih penasaran tentang makanan bergizi untuk keluarga sehat. Kami dari instalasi gizi ya Bu, dari Ibu sendiri, dari instalasi gizi RSUD Arjawinangun akan mengadakan acara dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional tahun 2025 dengan tema Pilih Makanan Bergizi untuk Keluarga Sehat. Dari instalasi gizi RSUD Arjawinangun ini akan mengadakan acara dalam rangka memperingati Hari Gizi Nasional yang ke-65 ya. 65, yaitu acaranya Nutrition Festival ya Bu ya, atau NutriFest, yang nanti akan diselenggarakan pada tanggal 23 Januari 2025 ini. Akan banyak acara yang menarik untuk para pemirsa semuanya, di antaranya yaitu antropometri atau pemeriksaan berat badan, tinggi badan, persentase lemak tubuh, yaitu ada konsultasi gizi gratis yang nanti akan langsung pemirsa bisa konsultasikan ke Ibu Lili sebagai kepala instalasi gizinya. Dan ada pemeriksaan kesehatan serta foodies festival atau bazar makanan. Jangan lupa, tolong diingat, catat tanggalnya 23 Januari 2025. Baik, selanjutnya yaitu rangkaian acara terakhir, yaitu penutup. Sebelum kami tutup, saya sebagai pengatur acara pada pagi hari ini akan menyampaikan kesimpulan. Yang pertama, kesimpulannya itu makanan bergizi sangat penting untuk keluarga kita semuanya. Kalau kebutuhan badan tercukupi dengan makanan sehat, fungsi tubuh kita pun akan maksimal. Mari upayakan keluarga sehat dengan gizi seimbang. Jangan lupa untuk zat-zat yang perlu kita butuhkan, yaitu ada 3. Zat energi, zat pengatur, dan zat pembangun. Baik, tolong dicatat bagi pemirsa semuanya. Hal itu yang memang terpenting untuk kita semuanya. Baik, terima kasih banyak sahabat sehat RSUD Arjawinangun, sahabat gizi RSUD Arjawinangun, dan terutama kepada narasumber kita pada pagi hari ini. Terima kasih Ibu Lili sebagai narasumber yang tadi sudah banyak hal, banyak ilmu yang sudah disampaikan untuk kita semuanya. Baik, langsung saja sebelum kami tutup, saya ada sedikit pantun nih Ibu, ya sedikit pantun. Hari Lebaran makan ketupat, makanya di rumah Bu Haji, jika ingin sehat dan kuat, harus makan makanan yang bergizi. Terima kasih Ibu, terima kasih bagi para pemirsa semuanya yang telah menyaksikan acara
Orkes Obrolan Kesehatan RSUD Arjawinangun. Jangan lupa untuk like dan komennya yang nanti akan tayang di video-video selanjutnya. Terima kasih, kami tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSUD Arjawinangun melayani dengan hati nurani.